mengambil sampah karena mobil pengangkut sampah rusak. Beberapa warga di sekitar Anda yang tidak sabar lalu mewadahi sampahnya pada wadah plastik, kemudian dibuangnya sampah dalam bungkus plastik itu satu demi satu ke sungai yang ada di antara kampung. Hal apa yang Anda lakukan sebagai guru? Ini mencemari ya. Yang A, mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena menimbulkan pencemaran dan banjir. Kenapa yang A salah? Kita kalau hanya mengingatkan warga dan itu warga juga banyak, Bapak Ibu terkadang tidak direspon dengan baik ya, karena kita hanya sebagai guru, apa itu kurang tepat yang A. Yang B, karena di lingkungan itu yang B membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT, karena kalau lingkungan kan ada ketua RT, ketua kalau lingkungan atau kepling, kalau dia sudah ada RT, kepling, dan tokoh masyarakat untuk mencari solusi permasalahan tersebut. Berarti dengan musyawarah ya dengan warga sekitar juga. Maka D yang tepat. Dan C, menyewa mobil yang dapat mengangkut sampah untuk mengangkut sampah warga yang sudah tertumpuk seminggu. Ini biayanya mungkin administrasinya. Yang C juga kurang tepat. Meminta tukang sampah untuk bertanggung jawab agar segera mengangkut sampah yang sudah menumpuk seminggu. Sedangkan nggak mungkin ditunggu. Oke, yang E, membuang sendiri sampah yang sudah menumpuk seminggu ke tempat pembuangan akhir meskipun jaraknya jauh. Ini juga enggak efisien, maka yang tepat B, karena di lingkungan. Oke, baik. Silakan Bu Yulentina Sari. Enggak, Pak. Udah tadi. Yang layarnya minta dibesarkan. Oke, baik. Nah, ini Bu Apri, saya jawabnya A tadi. Bu, kalau yang A karena porsinya di situ, kita kan di soal itu beberapa warga sekitar Anda sudah tidak sabar karena sampahnya banyak. Dan itu porsi kita hanya sebagai guru kan di situ ditanya. Maka karena itu lingkungan sampah dibuang ke sungai kan pencemaran, maka tindakan kita ya sama ketua RT supaya ketua RT mengambil tindakan untuk solusi permasalahan itu, Bu. Oke, Bu Apri. Paham. Kalau Ibu sebagai ketua RT-nya mengingatkan benar, Bu? Iya. Kan sebagai guru-guru itu sebagai bagian dari masyarakat juga toh. Warga kan gitu kan. Nanti kalau yang diingatkan nggak terima, yang terjadi bukan malah baik, tapi malah berantem di situ. Anda siapa ngingatin saya? Kan sama-sama warga kan gitu jawabannya nanti ceritanya. Nah, tapi kalau yang ingatkan itu Pak RT-nya beda nanti tanggapannya begitu. Makanya opsi A itu kurang tepat. Makanya tepat opsi B. Jelas Ibu? Jelas, Pak. Oke, baik. Lanjut, Ibu. Hidupnya Bapak Ibu, 69. Ya, Pak. 69, Pak. Oke, nomor 69. Anda diberikan amanah sebagai ketua panitia penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi. Daya tampung sekolah Anda 120 siswa. Kebetulan calon siswa urutan 120 ada 2 calon siswa yang skornya sama. Salah satunya adalah keponakan kepala sekolah. Tetapi pada saat pendaftaran kalah dulu dengan calon siswa yang bukan keponakan kepala sekolah. Hal apa yang Anda lakukan? Ini berarti porsinya di soal kita sebagai ketua panitia ya Bapak Ibu. Yang A, menerima keponakan kepala sekolah meskipun mendaftarnya lebih dulu daripada calon siswa lainnya. Kalau ini berarti salah satu menerima keponakan kepala sekolah meskipun mendaftarnya lebih dulu daripada calon siswa lainnya. Sedangkan di soal keponakannya itu kalau dengan siswa yang satunya yang 120, maka ini kurang tepat. Yang B,
menerima calon siswa lainnya yang bukan keponakan sekolah karena mendaftar lebih dulu untuk menjaga objektivitas. Ini belum juga bisa karena mereka sama-sama kita mau sebagai ketua, maka tindakan apa yang tepat, ini kurang tepat juga. Yang C mengusulkan kepada pimpinan untuk menambah daya tampung menjadi 121, ini juga belum. D memohon maaf kepada kepala sekolah karena keponakannya tidak dapat diterima. Yang E membahas dalam rapat panitia agar keputusan diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi ini Bapak Ibu seperti kita jadi ketua panitia berarti kan ada anggotanya, maka keputusan itu harus dirapatkan terlebih dahulu. Jadi dipertanggungjawabkan dengan keputusan rapat, maka dia lebih objektif, maka tepatnya E. Silakan Ibu. Bu Aprisin, Bu. Ya, Bu. Ini antara option B dengan E agak mirip, Bu. Kenapa bukan yang bagian B itu, Bu, jawabannya? Iya, kalau di sini kan Bu, karena kan dia ini kebetulan siswa urutan 120 itu ada 2 calon siswa, skornya sama. Dia bukan berdasarkan daftar di luar, dia berarti mereka ada pensaringan dengan nilai skor sama. Skornya ada sama, berarti kan jadi jadi bukan keponakan sekolah karena mendaftar lebih dulu, itu kan nggak objektif karena mereka memiliki skor yang sama, maka harus dirapatkan terlebih dahulu dengan panitia. Jadi hasil rapat itu nanti dipaparkan dengan kepala sekolah walaupun itu keponakannya, yang mana yang objektif dari hasil rapat itu nggak kita ambil langsung keputusannya gitu Bu. Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke, baik. Pernah jadi panitia PPDB, Bu? Nggak pernah, Pak. Pernah ya? Pernah apa belum? Pernah Bu, pernah Pak. Pernah ya, oke baik. Ketika sebelum pengumuman ada rapat nggak? Ada. Ada kan? Oke, Nah, rapat itu membahas satu hasil seleksi. Dari sekian Iya. pendaftar diambil sekian peserta, dikerucutkan. Dasarnya yang pertama adalah secara penilaian objektif sudah diambil. Ternyata di sini sudah disaring ketemu ring 120 sesuai dengan rombel, ya. Ketemu ring 100, tetapi yang urutan ke 120 ada skor sama, 2 anak di sini. Si A sama si B. Kebetulan si A itu adalah keponakannya kepala sekolah. Si B yang bukan apa-apanya kepala sekolah, skornya sama, tapi dia daftar dulu. Nah, kita selaku ketua panitia nggak bisa langsung main ambil saklek keputusannya, nggak boleh. Jadi harus kita rapatkan dulu. Kita kaji dari berbagai sisi, dari pertimbangan, dari berbagai guru penguji, dari faktor-faktor yang lain disampaikan di dalam rapat, kemudian nanti diambil sebuah keputusan, yang mana keputusannya itu akan dipertanggungjawabkan secara bersama. Artinya, apakah keputusan rapatnya itu nanti menambah kuota dari 120 menjadi 121, ataukah bagaimana? Nah, itu nanti dikaji lebih dalam lagi di dalam rapat penentuan hasil seleksi. Jadi baru kalau itu udah dirapatkan, udah deal, baru nanti dipublishkan siapa saja yang diterima, siapa saja yang tidak diterima. Begitu Ibu jalurnya. iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, baik. Oke, lanjut. Iya, Pak. Lanjut, Pak. Oke. 70. 70 juga, Pak. Oke. Silakan Bu. Nomor 70 ya Pak. Anda adalah seorang guru sekolah dasar di sebuah kabupaten. Anda melihat banyak anak yang tidak menyelesaikan sekolahnya. Berdasarkan informasi alasan, banyaknya anak yang putus sekolah karena orang tua mendorong anaknya untuk bekerja daripada belajar untuk menambah penghasilan keluarga. Terkait kasus ini, apa yang dapat Anda lakukan? Di sini kasusnya Bapak Ibu tidak menyelesaikan sekolah dan banyaknya anak yang putus sekolah, maka yang A menerima kondisi tersebut sebagai sesuatu hal yang biasa. Kita sebagai guru yang nggak mungkin ya itu anak putus sekolah, kan masa depannya pastilah nggak secerah anak yang sekolah, maka A kurang tepat.
Yang D, mengajak beberapa anak tinggal di rumah Anda untuk dibimbing belajarnya. Yang C, mencarikan pekerjaan bagi anak itu karena cepat bekerja akan menolong ekonomi keluarga mereka. Malah ini kita menyuruh anak bekerja juga tidak tepat. Yang D, menjelaskan kepada orang tua untuk tetap menyekolahkannya anaknya agar dapat mengubah masa depan mereka kelak. Ini hanya menjelaskan pada orang tua, sedangkan di situ banyaknya anak, berarti banyak yang mau kita jelaskan juga efisiennya tidak efisien Bapak Ibu. Maka yang E, melakukan audiensi bersama dengan guru lain untuk segera mencari solusi dan menjelaskan arti penting sekolah, masa depan anak, serta mengajak diskusi orang tua untuk bersama-sama mencari keluar. Berarti ini kita melakukan musyawarah, Bapak Ibu mengundang mereka karena kita peduli kepada anaknya untuk melakukan istilahnya audiens bersama-sama untuk mencari solusi agar anak-anak itu tetap sekolah, Bapak Ibu, dengan mengundang orang tuanya karena di situ karena orang tua mendorong anak untuk bekerja, maka kita harus mengetahui pentingnya pendidikan untuk anak, maka sifatnya E. Silakan Ibu. Bagaimana tanggapannya Bu? Iya Bu, sudah dipahami Bu. Ya, Bu. Oke, baik. Jelas ya? Lanjut. Lanjut. Iya Bu. 71. Di satu juga Bapak Ibu. Ya, sudah dipahami juga Pak. Sudah ya, jelas ya? Soal baru Pak, tapi iya Pak. Untuk nomor 71 biasanya itu ada beberapa sekolah itu yang menyampaikan begini, guru itu panutan gitu loh. Guru itu panutan. Jadi kalau dalam suatu sekolah yang mana siswanya itu nggak boleh terlambat, maka gurunya juga nggak boleh terlambat. Itu berlaku juga nggak di sekolah Bapak Ibu? Iya, Pak. Iya, Yang berlaku, jelas Pak. guru yang harus aktif terlebih dahulu daripada anak. Gitu ya. Oke, baik. Kami sangat sudah di gerbang Pak, nyalamnya ke anak. Gitu ya. Ya, Bu. Tapi sebenarnya peraturan guru sama peraturan siswa itu sama nggak, Bu? Beda. Beda ya? Oke. Jadi saat itu ada sebuah ungkapan yang seperti saya sampaikan. Guru adalah suatu panutan gitu ya. Kalau memang di tatipnya siswa itu nggak boleh terlambat, maka guru juga nggak boleh terlambat. Nah, itu ada seorang teman bilang, peraturan itu kan peraturan siswa, bukan peraturan guru. Peraturan siswa itu beda dengan peraturan guru. Kenapa? Siswa nggak buat RPP. Ada siswa buat RPP? Nggak ada toh? Ya nggak? Bener kan? Nah, ini yang membedakan garisnya antara siswa sama guru. Sehingga kalau ada kejadian yang seperti ini, oke, siswa dihukum karena terlambat, tapi guru dikasih pembinaan. Itu bedanya di situ, Bu. Ya, Pak, mungkin guru dihukum. Kami Bu, kalau terlambat gurunya, gerbang udah ditutup, kami tetap di luar sama anak-anak. Enak, Bu. Saya juga pernah gitu, Bu. Jadi terlambat 5 menit gerbangnya ditutup, saya tinggal ke warung kopi, Bu. Malu Pak, Simpel kan? kadang malu Pak. Sudah cepet-cepet datang. Iya bener. Artinya kan maksudnya kepala sekolah itu kan biar gurunya malu kalau terlambat. Nah, tapi ketika kita digitukan, Bu, daripada kita berjemur di depan gerbang, di depannya ada warung kopi, ya udah tinggal ke warung kopi aja, nanti gerbangnya dibuka baru kita masuk gitu, Bu. Betul juga. Jaga wibawa, Pak Tri. Cuman kalau perempuan ini kan malu lah Pak, pagi-pagi udah ke warung. Nah, Ibu ngapain juga ikut berbaris di depan gerbang? Kenapa Ibu nggak berteduh di warung aja? Kan simpel sebenarnya. Diajarin Bu Yayu sama Pak Tri. Jadi kan gini Bu ya, gerbang itu ditutup Bu, terlambat 5 menit kan ditutup. Nah, Ibu kan tahu jam berapa gerbang itu nanti dibuka. Mungkin setengah jam lagi baru dibuka kan? Ya udah, berarti Ibu punya 25 menit, silakan Ibu belanja dulu kemana dulu, nanti kembali lagi lah di situ.
Terpaksa Pak, jam 6:15 sudah sibuk-sibuk mau berangkat. Mantap Bu. Ayo. Bu, ya ini hanya cerita aja ya. Jadi untuk meluruskan persepsi aja. Jadi ketika disampaikan bahwasanya banyak beberapa lembaga itu yang mengedepankan peraturan-peraturan itu yang sekiranya itu menurut dia itu ideal. Contoh, guru yang dikatakan loyal adalah guru yang selalu datang pagi. Kalau gurunya selalu siang datangnya, maka guru itu nggak loyal. Nah, kalau persepsinya lembaga seperti itu, maka saya kasih penguatan, maka guru yang paling the best adalah tukang kebun. Tukang kebun Datangnya paling pagi tuh di situ kan. Tidak bisa digitukan Ibu. Jadi saya sampaikan begitu. Jangan ditiru lah itu ya. Kita lanjut aja ya Ibu ya. Oke. Lanjut. 72 jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, oke. 73. Siapa yang pernah gini? Dikasih jam ngajar, bukan bidangnya keberatan. Ayo ngaku. Saya. Saya. Pak, jurusan saya biologi, sekarang namanya IPA. Pas waktunya fisika nggak bisa ngitung. Bapak aja yang masuk, ada kayak gitu? Biasa Pak. Nggak ada gantinya masuk juga. Oke. Tapi jelas ya. Tapi Pak, kalau darurat bisa itu. Oke, jelas ya, tapi jawabannya jelas ya. Kalau jawaban mah Iya Pak, kita ambil yang se-ideal mungkin lah. Ya gitu ya. Oke, baik. 74 Bu, silakan Bu. Ya, yang ini Pak. Bu apa ini dibahas ini? 74 ya Bapak Ibu. 74 seorang wali murid mendatangi Anda sebagai wali kelas, memprotes bahwa nilai anaknya rendah. Menurutnya, si anak telah mengikuti berbagai bimbingan belajar sehingga mustahil mendapatkan nilai rendah. Sementara anak dari tetangganya mendapat nilai lebih tinggi, padahal anak tersebut biasa saja dan tidak mengikuti bimbingan belajar. Bagaimana tanggapan Anda sebagai wali murid tersebut? Berarti wali muridnya curiga nilai anaknya itu tinggi padahal rendah ya Bapak Ibu. Maka tanggapan kita yang sebagai wali murid, A. Menunjukkan data capaian belajar anak secara objektif serta memanggil si anak untuk berdiskusi dengan orang tuanya. Kalau ini hanya menunjukkan data objektif serta memanggil anak untuk berdiskusi dengan orang tuanya. Di sini berarti hanya berupa data saja, tapi hasil dokumennya nggak kita nampakkan ya Bapak Ibu. Yang B, menunjukkan dokumen hasil ulangan harian, mempertemukan wali murid dengan si anak, serta memberi kesempatan untuk mendiskusikan prestasi belajar yang dicapai secara objektif. Ini lebih lebih baik tindakannya karena dokumen hasil ulang harian kita tunjukkan supaya tidak ada kecurigaan wali murid tersebut, sehingga memberikan kesempatan untuk berdiskusi prestasi belajarnya. Yang C, menjawab protes wali murid tersebut dengan menunjukkan rekap data dan menyampaikan bahwa bimbingan belajar bukanlah penentu tingkat prestasi belajar anak di sekolah. Di sini kurang tepat karena hanya menunjukkan rekap data, dokumennya nggak kita tunjukkan, maka kurang tepat yang C. Yang D, menunjukkan dokumen hasil ulangnya, memberi kesempatan wali murid untuk mendiskusikannya sehingga diperoleh pengertiannya mengapa nilai anak tidak sesuai dengan yang diperkirakan. Yang E, menjawab protes wali murid dengan menyatakan bahwa berapapun hasil nilainya merupakan hak dan kewenangan guru. Ini juga tidak boleh, Bapak Ibu, maka tepatnya B. Silakan tanggapannya Bu. Bu Apri. Iya Bu. Di sini kenapa bukan option D yang betul Bu? Option? Karena hampir mirip Hampir mirip antara dengan B. Ya. Oke.
hampir mirip Bu, memang ada dokumen hasil ulangannya ya Bu, dokumen menunjukkan dokumen hasil ulangan dan mempertemukan di sini serta memberi kesempatan wali murid untuk mendiskusikannya. Di sini kurang efisiennya karena kita langsung kepada wali murid langsung memberikan kesempatan untuk sehingga diperoleh pengertian mengatakan nilai anaknya tidak sesuai dengan diperkirakan, hanya perkiraan, dia belum objektif Bu. Kalau nilai itu kan dia harus bersifat objektif karena kan dia kualitatif kan angkanya ada, maka jangan diperkirakan nilainya karena dia menganggap nilai rendah, maka harus bersifat objektif gitu Bu. Kalau di D itu opsinya kurang tepatnya karena tidak sesuai dengan yang diperkirakannya. Maka kita harus menunjukkan nilai-nilai yang dicapainya secara objektif. Oke. Saya tambahi Bu Apri. Iya Bu. Iya. Bedanya B sama D apa Bu? Kalau yang D itu menurut saya itu hanya duga-duga jawabannya diperkirakan. Serta yang D ya, menunjukkan dokumen hasil ulangan serta memberi kesempatan wali murid untuk mendiskusikannya. Mendiskusikannya dengan siapa ini? Kita coba mempertemukan wali murid dengan si anak serta memberi kesempatan untuk mendiskusikan prestasi belajar yang dicapai. Jadi kalau B di sini bisa jadi minimal ada tiga orang, guru, wali murid sama si anak. Yang D ada 2 orang, guru sama wali murid aja. Si anaknya nggak ada. Terkadang itu si anak dia itu bahasanya ke orang tua beda sama yang ada di lapangan. Contoh, siswa itu terlambat, tidak ngerjain PR gitu ya. Kemudian nilainya kita kurangi di situ. Si anak sampai di rumahnya itu nyampaikan lain beritanya pada si orang tua. Guru itu semena-mena, tidak lihat apa-apa, tiba-tiba nilai saya dikurangi. Terkadang bahasa penyampaian si anak nggak sama dengan kondisi yang di lapangan. Makanya itu si anak juga perlu dihadirkan. Sehingga opsi B itu lebih komplit daripada opsi D. Begitu Bu. Iya Pak. Oke? Sudah jelas Pak. Jelas ya? Iya Pak, ya. Oke, baik. Iya Pak. Iya Pak, benar. Lanjut. Lanjut. 75. Yang lewat ya ini Pak 75. Oke, silakan Bu. Saya salah tadi Pak. Saya jawabnya D. D, oke. 75, Bapak Ibu, seorang ibu dari wali murid mendatangi guru serta meminta agar nilai anaknya yang belum memenuhi keputusan minimal menjadi masuk kategori tuntas. Pernyataan yang paling patut digunakan guru untuk menanggapi hal tersebut. Berarti di sini nilai anaknya kata kuncinya belum memenuhi ketuntasan, tapi dia menjadi masuk kategori tuntas. Apa tindakan kita sebagai guru menanggapinya? A. Sebagai wali kelas, saya senang dan bangga kepedulian Ibu dalam pekerjaan Anda. Ini awal yang baik mengingatkan bagaimana cara yang tepat meningkatkan cara belajar siswa Ibu sehingga prestasinya dapat meningkat. Berarti di sini kita itulah porsi kita sebagai guru, nggak bisa asal dinaikkan ya kan Bapak Ibu, maka ada yang harus kita bicarakan bagaimana meningkatkan cara belajarnya. Yang B, baiklah saya ada cara yang lebih prosedur dan baik meningkatkan prestasi Anda dengan tidak mengontrol nilainya begitu saja. Kalau ini kurang tepat cara menanggapinya Bapak Ibu, cara prosedur yang lebih baik itu yang lebih prosedural dan baik, yang tepat untuk mengontrol. Yang C, kalau boleh saya menasihati Ibu, ini yang nggak boleh kita menasihati Ibu, sebaiknya tidak meletakkan cara manipulasi nilai, ini kalimatnya kurang baik, maka itu juga tidak boleh. Yang D, saya kira ini cara yang tidak bagus. Kalau ini langsung kita menyalah dia, langsung bernegatif kita sebagai tanggapan kita sebagai guru. Saya kira ini cara tidak bagus, sangat berbahaya, tidak mendidik. Kalau permintaan Ibu saya penuhi, bagaimana jika yang lain menginginkan hal yang sama? Ini
kalimatnya tidak halus ya Bapak Ibu, walaupun kita tahu dia itu salah orang tuanya, tapi kita harus menanggapinya dengan meresponnya dengan baik, gitulah inti dari soal ini. Maka tepatnya Bapak Ibu. Walaupun kita tahu tujuan dia itu tidak baik, tapi kita meresponnya dengan baik biar dia mengetahui kita mengungkapkan kalau dia itu ada cara yang lebih baik lagi, bukan dengan cara memanipulasi nilainya gitu Bapak Ibu. Silakan Ibu. Ya jelas Pak Apri. Ya jelas ya Bapak Ibu, ini bahasa lah kita sebagai menanggapi tindakan seperti ini kan sering kan wali-wali murid gitu kan. Lanjut. Baik. Lanjut Pak. Satu soal Bu, 76 Bu. 76. Ya Bapak Ibu, 76. Ini sudah ini Bu Apri. Sudah ya? Sudah. Oke. 77. Apa 78? Maaf ya Bapak, sedangkan 70 berapa Pak jadinya? Nah ya, 77 apa 78 nih? Ya dulu Pak. Oke. Ini Nomor 77. 77. Nomor 77. Seorang warga mendatangi seorang guru. Warga mengeluhkan seringkali beberapa siswa mengendarai sepeda motor dengan kencang, dengan suara knalpot yang sangat bising. Sudah lama masyarakat mengeluhkan hal ini. Di sekolah sebenarnya sudah ada tulisan dalam pemberitahuan bahwa semua siswa tidak diizinkan membawa sepeda motor ke sekolah. Namun beberapa siswa tetap membawa sepeda motor dan menitipnya di rumah warga. Sebagai guru yang mendapat laporan, apa yang Anda lakukan? Di sini kata kuncinya Bapak Ibu, warga mengeluh dan sudah ada peraturannya. Anak tidak diizinkan membawa sepeda motor. Jadi apa tindakan kita sebagai guru yang memanggil orang tua siswa melanggar ke sekolah dan meminta agar si anak tidak diizinkan membawa sepeda motor ke sekolah. Yang B hanya langsung memanggil orang tuanya, berarti ada prosedur yang kita lakukan sebagai guru. Mendapat laporan tersebut dari warga, berarti warga melapor kita kepada guru. Kalau hanya langsung memanggil orang tua siswa, nanti itu tindakan kita hanya sebagai guru, bukan sebagai wali murid atau apa ya Bapak Ibu, mereka maka itu kurang tepat. Yang B, bersama-sama seluruh komponen sekolah mengambil tindakan mencegah siswa-siswi membawa sepeda motor ke sekolah. Ini kurang tepat. Yang C, saya menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah bersama ada komponen sekolah mengumpulkan siswa yang melanggar serta memberikan bimbingan cara menyelesaikannya. Berarti ada upaya apa yang tindakan dari sekolah supaya anak untuk menyelesaikan masalah ini. Yang D, saya meminta kepada kepala sekolah agar diberikan kewenangan untuk mengaktifkan ini. Dia sebagai guru, malah dia mempunyai kewenangan, ini juga tidak tepat. Saya menemui siswa yang telah mengganggu masyarakat sekitar serta memberikan teguran langsung. Ini juga kurang tepat ya Bapak Ibu, maka jawabannya C. Silakan Ibu. Insya Allah paham Bu Apri. Baik, alhamdulillah, baik. Ya. Oke. Lanjut Dio ya. Bu Sukma, Bu Yayu, hadir? Siap. Oke. Nomor berapa nih? Ada yang sulit Bapak Ibu untuk bionya. Kayaknya tadi bisa semua ini. Aman semua kelihatannya Bu. Sudah ahli semua nih kelihatannya. Banyak ini Bu. Sekarang itu semua itu Alhamdulillah Pak Apri. Ya, Kok ada izin banget nih.
Ya, itu Pak yang gambar tadi Pak, yang gambar rumah yang hujan-hujan tadi. Ini Bukan. Nah ya, ini minta dijelasin. ini mitigasi, Bu. Iya, mitigasi bencana ya Pak ya. Ini fisikal. Mitigasi, Fisika, bukan biologi. bukan, Bu. Oh, iya Pak, berarti biologi dulu. Nanti kalau yang dikupas di biologi, yang dibahas mikroorganisme yang terurai dari laut ke daratan, susah nanti, Bu. Transmigrasi nanti. Beda Pak ya, beda Beda, Bu. jurusan. Ini bio, Bu. Nah, coba dilihat. Ini, Bu. Cincila, Bu. Cicil. Udah sering dibahas itu, Pak. Udah ya? Ini kan yang ada gambarnya itu kan Pak? Nggak tahu ini nggak? Ya ini sudah ini. Sudah ya? 50%. Sudah. Ya, yang ada gambarnya empat warna Ibu. Oke, planaria. Nah, ini belum ini. Bahas, Bu. Planaria. Planaria nih ya Bapak Ibu, apa yang mau kita jelasin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu Bu Sukma. Nggak apa-apa Bu, lanjut. Oke, baiklah. Ini Ibu disajikan itu gambar tentang gambar hewan planaria ya Bu. Planaria itu termasuk jenis apa Ibu? Hewan, Bu. Ya, hewan jenis apa? Cacing atau moluska? Cacing. Nah, iya cacing, termasuk cacing pipih. Di sini pertanyaannya, apa yang terjadi jika planaria dipotong pada bagian tengah tubuh secara membujur? Nah, itu dipotong dari atas kepala sampai ke bawah tengahnya. Bagaimana? Apa yang terjadi? Jadi di sini berhubungan dengan cara reproduksi pada planaria ya Bu. Bagaimana cara reproduksi planaria? Tahu Bu? Fragmentasi Bu. Ya, fragmentasi. Apa itu Bu fragmentasi? Yang nantinya pada saat berkembang biak dia tubuhnya terpotong. Kemudian potongan itu menjadi ya. Nah, fragmentasi Jadi terpotong. baru. Iya, membelah diri. Nah, jadi kalau dia bagian tengah ini terpotong, nanti dia akan menjadi dua individu. Sisi yang sebelah kiri itu akan menumbuhkan sisi yang hilang, yang sebelah kanan kan hilang. Jadi dia akan menumbuhkan sisi yang sebelah kanan. Dan potongan yang kedua pada sisi yang sebelah kanan itu akan menumbuhkan sisi yang sebelah kiri yang terpotong tadi, sehingga nanti dia akan menjadi dua bagian. Apabila dia dipotong misalnya menjadi 3, bisa Ibu ya terpotong menjadi 3 misalnya. Bisa Bu. Ayo. Nah, jadi kalau dia misalnya terpotong menjadi 3, maka bagian mana yang utuh itu akan menumbuhkan sisi-sisi yang hilang tadi untuk tumbuh kembali sehingga menjadi bentuk yang sempurna dan menjadi kalau tidak terbelah menjadi 3 maka dia akan menjadi 3 individu. Nah, jadi di sini jawaban yang tepat, planaria memiliki 2 kepala yang utuh. Nah, kalau dia memiliki 2 kepala, itu dia tidak sampai kepotong ke bawah, ya kan Bu? Dia dipotong dari atas misal sampai tengah. Nah, ini nanti akan membelah 2 gitu, bercabang baru dia. Akan menjadi kepalanya bercabang. Jadi enggak ya, karena dia dipotong sampai bawah. Bagian atas planaria akan menumbuhkan ekor dan bagian ekor akan menumbuhkan kepala. Nah, karena kalau yang option 2 ini berarti dianya dipotong melintang ya kan Bu? Kalau dia dipotong melintang, bagian kepala akan menumbuhkan ekor dan bagian ekor akan menumbuhkan kepala. Paham Bu? Iya paham Bu.
Nah, jadi karena dipotong bagian atas sampai ke bawah, berarti yang cocok ini adalah C. Tubuh bagian kiri itu akan menumbuhkan tubuh kanan, dan tubuh bagian kanan akan menumbuhkan tubuh bagian kiri. Kalau planari akan terbagi menjadi 3 bagian, enggak. Itu udah option yang salah, karena dianya di sini sudah jelas-jelas dipotong menjadi AB, menjadi 2. Planaria akan mati. Nah, ini lebih salah, planaria nggak mati. Dianya proses perkembangbiakannya itu dengan fragmentasi. Jadi walaupun dia terpotong, dia akan tetap menjadi individu yang baru. Kalau 2 terpotong 2 menjadi 2 individu, kalau 3 menjadi 3. Gimana Ibu? Paham? Oh, paham. Ya Bu, ya. Perkembangbiakan aseksual pada hewan ini sering keluar juga ini Bu. Jadi harus dipahami. Itu fragmentasi, tunas, partenogenesis. Ada juga soal tentang hidra ini nanti ditanya ini perkembangbiakan hidra itu sering keluar. Hidra dengan apa Bu perkembangbiakannya? Tunas, Bu. Tunas. Iya, itu enggak, bahasanya nanti di optionnya itu enggak tunas. Building. Iya. Buildingnya. Oke. Ada lagi Bu? Jelas, Bu? Jelas. Oke, sudah. Perut sudah. Bioteknologi, saraf. Apa lagi, Bu? Ini, Bu. Iya, yang ini, Pak. Ini. Saya tadi salah. Mangga, Bu. Siapa yang Bu Sukma? Ya, nanti boleh ditambahin ya Bu Ayu. Soal nomor berapa ini tadi ya? Nomor 49. 49, ya, Bu. Ya, 49. Jadi ini adalah tahapan pembentukan spermatozoa. Ini memang agak sedikit membingungkan jika tidak dipahami ya prosesnya, baik itu proses mitosis ataupun meosisnya. Jadi urutannya di sini pertanyaannya apa itu Pak Tri? Nggak kelihatan. Pertanyaannya yang mempunyai susunan haploid adalah, jadi kalau haploid itu berarti dia simbolnya N, begitu ya Bu Yayu. Kalau dia diploid itu simbolnya sama dengan 2N. Jadi awal pembentukannya ini sebenarnya sudah berurutan dimulai dari yang pertama itu spermatogonium. Di sini spermatogonium itu kita bilangnya namanya sel induk spermanya. Sel induk spermanya ini posisinya itu kromosomnya itu diploid. Jadi kalau dia diploid itu dia 2N. Kemudian nanti dia akan melakukan proses yang namanya mitosis. Bapak Ibu nanti bisa melihat perbandingan. Kalau mitosis itu menghasilkan yang sama, tidak ada pengurangan. Ketika dia berubah menjadi spermatosit primer, dia tetap menjadi kromosom diploid. Kemudian terjadilah yang namanya meiosis 1. Meiosis 1 ini dari spermatosit primer menuju spermatosit sekunder. Nah, di sini dia sudah berubah menjadi setengah dari sel induknya, yaitu N. Yang dihasilkan di sini itu ada 2 anakan ya. 2 anakan. Nah, dari sinilah sudah proses haploid itu dimulai. Jadi cara cepatnya, ibu-ibu langsung lihat optionnya saja. Di situ ada optionnya yang memiliki susunan haploid adalah dari spermatosit sekunder sampai spermatid hingga nanti dia menghasilkan yang namanya spermatozoa. Spermatozoa itu adalah sperma yang matang. Dia sudah mengalami yang namanya susunannya haploid. Jadi cara tergampangnya melihatnya itu dari spermatosit sekunder. Sekunder itu berarti yang kedua ya. 5 sudah otomatis. Kita tinggal buang saja option yang B, C, D. Langsung lihat option yang kedua, apakah dia benar, spermatid itu juga termasuk.
Lalu jangan lupa di bagian yang ketiganya itu ada spermatozoa. Spermatozoa itu nama lainnya adalah sperma yang matang. Berarti otomatis pilihannya itu adalah 2, 3, dan 5. Semuanya Prosesnya tadi dari si spermatosit sekunder itu juga terjadi yang namanya meiosis, cuman dia menjadi 4 anakan. Ini mungkin karena gambarnya seperti ini ya Bapak Ibu, tapi nanti kalau Bapak Ibu bisa searching di internet itu dia ada seperti bagan yang bisa lebih gampang menunjukkan proses terjadinya dari pembentukan spermatozoa ini. Dari spermata ini sebenarnya nanti muncul lagi di bawahnya sperma yang matang. Sperma yang matang itu. Jadi dari spermatosit, sekunder, spermatid hingga menghasilkan spermatozoa itu sudah memiliki susunan yang haploid. Haploid itu berarti N dia kromosomnya Bapak Ibu. Jadi jawaban yang tepat itu adalah 2, 3, 5. Seperti itu. Mungkin ditambahi sama Bu Yayu, dipersilakan Bu. Ya, udah pas menjelaskan dulu lah. Mungkin cara ngejawabnya mungkin ini ya Bu Yayu ya, langsung saja gitu ya. Memang prosesnya harus dipahami dulu. Diingat saja di spermatosit sekunder itu sudah N. Spermatid itu berarti ada 2 dan opsi nomor berapa itu Pak? Nomor 2 sama 5 itu sudah pasti benar. Nah, cara cepatnya berarti B, C, dan D itu sudah tidak usah dipikirkan lagi, tidak usah bingung-bingung lagi, langsung fokus saja ke option yang 2, 5, dan 3. Seperti itu. Iya. Gambarnya tidak terlihat ya Bu Yayu ya, tulisan spermatozoanya gitu. Yang sudah lengkap dengan ekor-ekornya itu spermatozoa Bapak Ibu. Udah spermatozoa. Udah matang. Ya, sudah matang ya. Udah siap membuahi. Ya, saudara, sudah siap membuahi. Oh, berarti Mungkin yang ini yang susah menghafal 2N, 1N-nya itu ya Bu. Iya, sepertinya iya. Kalau memang dia tidak latar belakangnya fisika, modelnya jadi memang seperti menghafal. Tapi kalau dia backgroundnya biologi, itu ada yang namanya proses mitosis dan meiosis ya Bu Yayu ya. Dari spermatogonium menuju spermatosit primer itu prosesnya mitosis. Kalau mitosis itu dia tidak ada yang berubah. Seperti itu ya Bu Yayu. Iya. Kalau dia meiosis, terjadilah perubahan. Perubahannya itu kromosomnya setengah dari kromosom induk. Seperti itu ya Bu Yayu. Iya, reduksi. Ya, bereduksi ya. Untuk ngapalnya Bu, 2 goni dibawa 2 pria. 2 goni dibawa 2 pria, 1 second, 1 sperma. Iya, mantap nih. Ini mnemoniknya ya. Mnemoniknya nih Bapak Ibu. 2 goni. Berarti 2 goni itu 2 spermatogonium itu 2N kan? Iya, benar-benar. Baru 2 pria, spermatosit primernya itu 2 goni dibawa 2 pria. Itu pria itu spermatosit primer. Kan 2 dia. Baru 1 second, 1 sperma. 1 second, secondnya apa? Sebentar, 1 second. Satu sperma. Ya. Itulah 1 sperma itu spermatid. 2 gonium, 2N spermatogonium, 2 spermatosit primer, 1 spermatosit second sekunder, Iya benar. 1 spermatid. Nah, terus spermatozoanya di mana, Bu? Ah, 1 sperma jadi spermatozoa. Enggak, kalau sebenarnya spermatid itu apa ya bisa dibilang ya, menuju ke spermatozoa ya Bu ya. Sebenarnya Ya belum matang dia. belum matang sebenarnya Pak. Satu sperma mati. apa saya mengomentari ini, apa singkatannya ini. 2 goni Iya. dibawa 2 Iya. pria, 1 second, 1 sperma. Jadi 2 gonium yang ini kan dari nama spermatogonium gitu kan. Kemudian dibawa 2 pria. Pria ini kan primernya ini kan.
Berarti dia masih Ya, diploid benar. gitu Ya, kan. benar. Nah, satu sekon itu yang berarti sekundernya ini Sekunder. haploid sudah satu kan. Satu spermatid. Nah, ini kan sperma ini kan spermatid di sini kan. Nah, Ya. tingkatannya ini yang spermatozoanya enggak ada gitu. Hasilnya Bisa disatukan tuh kayaknya, bisa disatuin kayaknya. Iya. Memang di beberapa gambar dia hanya terfokus sampai ke spermatid, Pak. Oh gitu ya. Ya. Cuman kan kita menuju sampai Hasilnya spermatozoa. Gitu ya. harusnya spermatozoa. Menghasilkan satu zoa, gitu ya. Satu zoa. Keren. Oke. Ya. Silakan Ibu Bapak. Ibu. Bu. Soal yang mana lagi, Bu? Bisa diikutin tidak? Oke. Ibu. Halo. Bangun, Ya Bu. jelas Bu. Bangun, Bu. Alhamdulillah. Disuruh bangun, Pak Tri. Yang mana lagi, Bu? Ini biologi semua kah? Atau ada yang fisika? Ini Pak, yang ini Pak, gambar. Gambar. Oke. Bu, silakan. Nah, ayo di mana nih Bu Yayu? Siapa duluan nih? Terserah. Ini foto periodisme nih ya Bu Yayu ya? Ya. Foto periodisme. Jadi ini kayaknya di waktu tryout agak dikeluarin. Cuman kayaknya pertanyaan Pak Tri diganti. Jangan menghafal jawaban. Nah, bahaya. Saya juga pernah terkecoh dengan Pak Tri. Udah hafal jawaban aja. Ternyata yang ditanya salah. Jadi pertanyaannya adalah foto periodisme. Foto periodisme itu jadi si tumbuhan itu punya respon ya, respon terhadap apa ya? Foto itu berarti cahaya. Cahaya itu berarti yang dia butuhkan itu cahaya matahari. Jadi kalau misalkan dia cahaya mataharinya terlalu panjang, pendek dan mendapatkan cahaya sinar mataharinya itu melebihi, kemudian di bawah juga, kemudian netral aja, nanti akhirnya si tanaman ini punya 3 macam jenis. Ada dia tanaman hari panjang, hari pendek, dan netral. Dari gambar, Bapak Ibu bisa melihat di posisi pada saat dia terkena cahaya matahari yang terang benderang di atas ya Bapak Ibu, dia posisinya itu mekar daunnya. Begitu ya Bu Yayu ya? Mekar daunnya. Kemudian yang dia saat malam di sebelah kanan itu ada bulan ya, itu posisi daunnya sepertinya menguncup ya Bu Yayu. Tidur dia. Kayak bobok lah ya bahasanya. Jadi tanaman bisa bobok ya. Jadi sesuai dengan pertanyaannya di situ, manakah pernyataan mengenai foto periodisme yang benar? A. Berhubungan dengan jam biologis. Yang tidak Kalau benar jam Bu ya. biologis itu, Yang tidak benar. yang mana ini yang tidak benar Yang ya? tidak benar. Yang tidak benar berhubungan dengan jam biologis. Jam biologis itu sebenarnya termasuk sih foto periodisme gitu, karena ada jam-jam tertentunya seperti yang dituliskan di situ, ada tanaman hari panjang, tanaman hari pendek, tanaman hari netral. Jadi kalau dia tanaman hari panjang itu ini tergantung sama hasil nanti pembungaan. Pembungaannya itu kalau misalkan tanaman hari panjang itu dia berbunga kalau penyinarannya itu melebihi dari masa kritis ya kalau bahasanya di sini. Kalau dia hari pendek, dia berbunga juga, tapi penyinarannya itu di bawah dari masa kritisnya. Terus kalau tanaman hari netral itu dia yang biasa-biasa aja, dia tidak ada pengaruh mau panjang sinarnya terlalu melebihi, mau panjang sinarnya terlalu kurang juga tidak masalah dengan proses berbunganya dia. Terus yang kedua, fitokrom nih Bu Yayu. Fitokrom memainkan peran pada proses pendeteksian waktu. Kemudian ada dia yang D, sebagian besar spesies tumbuhan adalah tumbuhan hari netral. Tidak, karena dari gambar juga terlihat ada perbedaan. Ada yang di cahaya dia mekar pada saat dia tidak terkena bunga. Tidak terkena cahaya matahari dia seperti tidur. Kemudian
ada pilihan terbatas pada kingdom plantae enggak ya? Ada juga pada manusia juga ada sih jam biologisnya juga gitu. Jadi jawaban yang tepat itu berdasarkan pengukuran panjang malam. Mungkin bisa ditambahkan dari Bu Yayu. Ya, yang dikatakan yang diterangkan oleh Bu Sukma itu benar. Untuk apanya ini Bu, kata kuncinya pun fotoperiodisme. Foto itu kan cahaya ya. Periodisme itu periodik atau waktu atau lamanya. Jadi lamanya pencahayaan. Jadi pernyataan mengenai tentang namanya pencahayaan yang tidak benar. Kalau jam biologis ya benar. Kalau itu iya. Kemudian ini Bu, untuk di option C itu berdasarkan pengukuran panjang malam. Ini kan kalau kita orangnya apa? Kita nalar malam panjang malam bisa diukur. Siang harinya bagaimana gitu ya Bu ya? Panjang malamnya itu bisa diukur gitu. Yang panjang kan satuannya kan meter ya kalau di fisika. Panjang malam. Kayaknya kalau malam itu udah jelas lah sekian jam gitu ya kan. Dari situ pun bisa kita dapatkan dan kalau cara cepat kita lah nalar kita gitu kayaknya kan. Kalau sebagian besar spesies tumbuhan ada tumbuhan hari netral ini ya terbatas pada kingdom plantae ya jelas ya kan. Tapi yang lebih nggak logis ini berdasarkan pengukuran panjang malam dari sini aja pun ukuran waktu itu kan pagi kesatuan menit, jam atau sekon ya kan. Kayaknya dari situ aja pun udah nampak apa juga. Sudah terdeteksi ya Bu Yayu ya? Ya, yang diukur sebenarnya bukan panjang malamnya ya Bu Yayu, pencahayaannya karena judulnya ada pencahayaan. Pencahayaannya yang diperhatikan. Iya Bu, tadi saya tidak lihat yang tidak benarnya. Saya langsung lihat gambar ya buat di sini jadi saya pilih A. Iya. Jadi ini yang soal ini menjebak kan. Gambarnya sama Bu. Makanya saya bilang jangan melakukan jawaban. Kalau dia fitokrom itu tadi lupa saya. Fitokrom itu kayak semacam apa ya? Sensor cahaya Bu. Yang tahu. Ini nggak ada lampu nih, mati dong gitu. Ini nggak ada lampu nih, kamu kuncup dong gitu misalkan. Punya apa ya, kayak punya jam, punya beker ya. Kalau di tanaman itu punya beker gitu lah. Ini udah waktu nggak ada matahari, kamu kuncup dong gitu. Jadi dia otomatis tahu gitu. Luar biasa ya Tuhan buat tumbuhannya. Fitokrom itu warna cahaya kan? Reseptor Bu, reseptornya Bu. Reseptornya itu kan cahaya dengan memiliki gelombang yang sekian yang bisa membantu dalam fotosintesis kan ada itu. Mempercepat laju fotosintesis. Kalau tumbuhan hari netral itu yang bagaimana Bu? Dia nggak ada pengaruh, mau lama penyinaran, mau lambat kurang penyinaran juga dia nggak punya respon yang gimana gitu Pak. Oh gitu. Biasa aja Pak. Mau lama, mau dia tetap tahan. Berarti yang musim kemarau itu kan ada yang menggugurkan daunnya kan. Nah itu termasuk netral ya kan. Berarti jawabannya yang tepat C apa D? Mana ini? Bagian besar spesies tumbuhan adalah tumbuhan hari netral. Tumbuhan hari netral itu kayak tomat. Ya Bu. Sudah jelas Bu. Jadi yang mana C apa D Bu? C.
C yang lebih cocok ini. Ya, karena kan dia yang diukur bukan panjang malamnya ya, dia apa namanya itu pencahayaannya, begitu ya Patria. Namanya Karena kebakaran. sebagian besar spesies tumbuhan adalah tumbuhan harinetra. Tadi yang disampaikan Bu Yayi udah benar. Jadi apa namanya? Berdasarkan pengukuran panjang malam, jadi ada beberapa tumbuhan. Kalau tadi Bu Sukma tadi menyampaikan ada tanaman hari panjang, hari pendek, sama hari tanaman netral itu, ketika ini kan gerak-gerak apa namanya? Apa Bu? Namanya gerakan apa ini? Ritme sirkadian ya. Gerak ritme sirkadian. Artinya kalau kita lihat di sini pengamatan awal ketika tumbuhan ini kena cahaya matahari, daunnya mekar, kemudian ketika suasana pada malam hari daunnya menguncup. Awal mula kita memperkirakan, oh berarti tanaman ini dipengaruhi oleh cahaya matahari. Dibuatlah perlakuan yang kedua dengan ruangan yang sama-sama gelap. Ternyata ketika tanaman ini dibawa di ruangannya sama-sama gelap, ternyata masih terjadi hal yang demikian. Berarti artinya pada tumbuhan ini dikenal ada gerak ritme sirkadian atau tanaman ini memiliki jam biologis, gitu kan? Biologis. Ibu tahu teratai, Bu? Saya di rumah punya teratai, Bu. Teratai itu dia mekarnya ketika setelah maghrib, Bu, biasanya, Bu, atau menjelang maghrib atau setelah maghrib. Tetapi ketika pagi hari dia masih mekar, Bu. Jam 6 itu dia masih mekar, nguncupnya lagi nanti jam 8-an itu dia baru nguncup lagi, Bu, gitu. Ini teratai, Bu. Artinya tidak terpengaruh dengan ini karena ritme sirkadian. Nah, ketika fotoperiodisme ini memang tadi berhubungan dengan jam biologis, benar. Fitokrom kaitannya dengan reseptor cahaya, benar. Tapi tidak berpengaruh terhadap pengukuran panjang malam. Yang panjang malam itu berapa sih? 12 jam kan? 12 jam. Nah, 12 jam kan mulai dari jam 6 sore sampai dengan menjelang jam 6 pagi. Berarti kan kalau tanaman ini, kalau tanamannya memiliki jam biologis, artinya di sini tadi yang saya sampaikan tadi, untuk teratai tadi seharusnya menjelang jam 6 pagi dia udah nguncup teratainya, tapi teratainya masih mekar sampai jam 7 itu tadi. Jam 7 pagi ya, dia masih mekar. Artinya dia memiliki jam biologis, berarti oksigennya yang kurang tepat. Makanya di sini pertanyaannya, kenapa kok terbatas pada kingdom pelantai? Karena di sini pada soal di sini tumbuhan itu kan kingdomnya kingdom pelantai gitu kan. Walaupun tadi disampaikan ada manusia juga punya jam biologis, benar. Tapi ini konteks masalahnya kan di apa namanya? Tumbuhan, makanya terbatas pada kingdom pelantai itu tadi. Seperti itu. Hanya menambahin. Silakan, Bu. Tumbuhan netral tadi itu tomat ya, Pak. Oh, contohnya tomat ya. Oke, baik. Iya, sama bunga dandelion. Baik, Ibu. Bapak. Ibu aja ya. Ya, sudah jelas. Oke, baik. Pak. Cukup biologi? Tiga bisa ya? Bisa. Bisa ya? Bu? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Udah Pak yang ini. Udah ya? Oke, baik. Cukup biologi? Oke, baik. Saya lanjut fisika ya? Fisika ya? Bu. Satu lagi, Pak. Satu lagi, oke, silakan, Bu. Yang mana, Bu? 59 Bu. Oh, 59. Ayo Bu Yayu. Dari STEM. Kelas 8. Semester 1. Semester 2. 59. Tumbuhan teh sering dipangkas pucuknya untuk meningkatkan jumlah percabangan dan jumlah daun muda terbentuk.
proses biologis yang terkait dengan hal tersebut. Jawabannya itu adalah C. Di sini ada yang namanya meristem ya, Bapak Ibu, Ma. Meristem itu jadi ada jaringan di tumbuhan itu ada meristem apikal, interkalar, sama lateral. Kalau saya bilang di situ apicum tertara lasing. Bapak. Jadi cara apikun, apikal, ujung. Apa, Bu? Apikal itu di Apikun, oke. Terus apikal? Berarti dia meristem apikal di ujung gitu ya. Oh, gitu. Agak maksa sih. Terus kalau apikal di pangkal berarti, Bu? Apikal itu di ujung. Kemudian ada meristem apa itu namanya interkalar. Meristem ada 3, apikal, interkalar, sama lateral. Kalau dia meristem apikal itu posisinya di ujung. Kemudian ada meristem interkalar. Jadi singkatnya tertara. Interkalar itu berarti dia posisinya di antara. Meristem apa, Bu? Meristem interkalar. Ya, posisi interkalar. Kalar, gini ya. Ya, posisinya itu di antara. Posisinya di antara. Satu lagi meristem yang namanya lateral, yaitu posisinya di samping. Nah, jadi ini adalah apa ya namanya jaringan meristem yang ada pada tumbuhan. Tadi pertanyaannya, tumbuhan teh itu sering dipangkas pucuknya. Kita tahu kalau di pucuk itu ada namanya hormon auksin. Ini cerita hormon jadinya ya. Hormon auksin itu. Nah, kalau seandainya hormon auksin ini kan peran pentingnya itu tugasnya itu kan tumbuh ke atas. Ya, ada iklan itu ya namanya tumbuh ke atas. Jadi kalau misalkan saya ngajar itu anak-anak ingat ya kalau dia auksin itu tumbuhnya ke atas bukan ke samping. Bedanya kalau dia lateral itu tumbuhnya ke samping. Jadi ketika si tumbuhan teh ini dipangkas pucuknya, tentunya itu akan menyebabkan hormon auksinnya itu terbuang. Kalau sudah hormon auksinnya itu terbuang, sementara si auksin itu kan gunanya kan untuk pertumbuhan primer ya, pertumbuhan yang utama gitu. Pertumbuhannya itu menujunya itu ke atas, disebabkan adanya itu si meristem apikal itu tadi. Posisinya si apikal ini selalu ada di ujung, mau di ujung akar, di ujung batang, di ujung daun, itu adalah posisi letaknya si meristem apikal. Nah, ketika dia dipangkas, hilanglah si auksin untuk meningkatkan jumlah percabangan dan jumlah daun muda yang terbentuk. Kalau dia sudah menyebabkan penekanan pada si auksinnya, maka yang menekannya itu jadinya pertumbuhannya tidak lagi ke atas, dia akan menyebabkan pertumbuhan yang ke samping. Nah, kalau auksin yang pertama tidak berpengaruh pada pertumbuhan meristem apikal dan meristem lateral, seperti yang dibilang tadi, justru sangat berpengaruh terhadap meristem apikal karena hilangnya hormon auksin. Kemudian opsi yang kedua meningkatkan pertumbuhan meristem apikal, menekan pertumbuhan meristem lateral. Justru terbalik. Harusnya sih meristem apikalnya yang terhambat karena si auksinnya sudah hilang. Maka sebenarnya jawaban yang tepat itu adalah yang C, menekan pertumbuhan meristem apikal karena si auksinnya hilang dan meningkatkan pertumbuhan meristem lateral. Lateral itu nyamping. Nyamping itu bisa bercabang, bisa bertunas, dan lain sebagainya. Kalau yang D, menekan pertumbuhan meristem apikal dan meristem lateral. Salah. Karena di sini dia tidak menekan si lateralnya, justru dia malah makin ke samping dia pertumbuhannya gitu. Yang bertindak di sini si meristem lateralnya supaya pertumbuhannya itu jadinya ke samping.
Kalau yang E, meristem meningkatkan pertumbuhan meristem lateral dan meristem apikal, udah jelas ya. Bukan lagi meningkatkan, malah menghambat. Jadi jawaban option yang tepat itu adalah yang si C-nya. Bu Yayu, mungkin ada yang mau ditambahin Bu Yayu? Hujan, Bu. Guntur. Nggak bisa dengar katanya, Bu. Oke, Ibu. Silakan Ibu-ibu. Gimana Ibu-ibu? Bu. Ya. Kayak Ini materi yang luar biasa nih ya kalau materinya ini kalau di kelas 8 kalau nggak salah. jadi Ada lagi Bu? intinya itu pertanyaannya kenapa tehnya itu tumbuhan teh itu nggak tinggi tapi dia menyamping gitu Bu ya? Berendah. Gitu ya. Menyamping ya benar. Oke. Karena yang bekerja itu dalam tumbuhan itu yang bekerja itu ada 3, meristem apikal, interkalar, lateral. Kalau udah jadi makanya ada tumbuhan yang dia membesar batangnya karena adanya si meristem lateral memperlebar yang namanya kayak kita lihat tuh lingkaran tahun kambiumnya membesar gitu. Ada yang dia juga meningkat ke atas karena ada si meristem apikal yang bekerja di sana. Jadi tiga-tiganya ini sebenarnya bekerja. Bu Sukma nih pinter banget ya biologi. Makanya apa Bu Sukma ini kok bisa jelasin secara lantang gini Bu ya? Saya nggak paham malah Bu ini. Ini materi yang saya takutin sebenarnya Pak. Cuman karena ngajar di kelas 8 otomatis karena materinya kebanyakan teori nih Pak kalau kelas 8. Ya, Cuman saya senangnya ngajarnya ini kalau ngajarnya ini dihubungkan sama iklan. Anak-anak kalau apikal itu tumbuhnya ke atas ya, bukan ke samping gitu. Jadi anak-anak jadi ingat sama iklan itu terus langsung ingatnya sama materi pelajaran ini. Oh gitu. Oke. Baik Ibu, jelas. Yang lain bagaimana Ibu-ibu? Bu Yayu nih, mana Bu Yayu nih? Mungkin ada yang mau tambahin Bu Yayu? Udah Bu, kepala dengar kali ngajak sini kelas. Jelas, oke. Iya Pak, di saya semua. Yang lain ada lagi Bu. Ini juga kayaknya di Theo keluar nih Bu Ibu. Cuma pertanyaannya beda ya Pak. Beda Bu. Menjebak. Menjebak banget. Oke. Perlu dibahas apa enggak ini? Enggak perlu ya? Udah hatam kayaknya. Oke. Bu Sukma terakhir Bu, bisa dijelasin Bu? Oke, ini pertanyaannya juga hampir sama nih sama Theo yang kemarin ya. Theo yang kemarin itu juga nanyanya, kalau Theo yang kemarin tuh nanyanya X, Y, Z gitu ya. Kalau yang ini nanyanya fungsinya gitu. Nah, jadi kalau X ini kalau misalkan apa ya? Parotis ya? Pencernaan yang ada di mulut. Jadi pencernaan yang ada di mulut itu melibatkan inilah dia ya. Kalau yang X itu keluarnya itu dia namanya kelenjar, apa itu kelenjar parotis. Parotis ya Bu. Iya, kelenjar parotis. Kalau Theo kemarin itu ditanyanya X, Y, Z. Nah di sini saya jelasin dulu nih, X-nya itu adalah kelenjar parotis, Y-nya itu adalah kelenjar sublingualis. Nah, kemudian yang Z-nya itu adalah kelenjar submandibularis. Jadi tiga-tiganya ini berperan penting. Posisinya juga bisa ditentukan. Kalau X itu posisinya di bawah telinga, di bawah ya hampir dekat telinga gitu. Kalau yang Y itu dia itu di mana posisinya? Di bawah lidah. Kalau yang Z itu dia posisinya dekat ada di setiap sisi lidah gitu. Jadi proses pencernaan itu melibatkan yang namanya si X. X ini jawabannya udah langsung tahu sebenarnya. X ini adalah kelenjar parotis. Tujuannya itu punya fungsi untuk mengekspresikan air liur. Jadi kalau misalnya kita sambil ngunyah, sambil makan, nelan, itu yang ada peran penting dari si air liur gitu. Air liurnya itu berperan penting untuk
membantu proses yang namanya mengunyah dan menelan. Jadi kalau misalkan dia pertanyaannya organ X mendukung fungsi sistem pencernaan pada manusia karena apa? Karena dia akan menghasilkan getah yang mengandung air dan lendir yang membantu dalam menelan makanan. Benar. Menghasilkan lisosom untuk hidrolisis timbul bakteri penyebab bau mulut. Salah ya? Menghasilkan laktoferin, lisozi, mencegah infeksi bau mulut. Dia nggak nanya sih sebenarnya terkait dengan penyakit, cuman dia cerita prosesnya, proses dari ini ngapain sih di sistem pencernaan gitu. Kemudian dia menghasilkan mudah berbentuk cair yang berperan dalam membantu mengunyah dan menelan makanan. Bukan mudah ya, air liur ya. Kemudian menghasilkan enzim betialin amilase yang berperan dalam pencernaan lipid. Itu dia bukan fungsinya ya si kelenjar parotis ini. Ini proses dari pencernaannya kalau dia enzim betialin dan amilasenya. Jadi yang tepat itu yang A untuk membantu proses mengunyah dan menelan si makanan itu tadi supaya dia bisa supaya bisa dia nggak cuman makanannya doang gitu, air liurnya nanti yang bertugas untuk mengekspresikannya. Oke. Yang D salah, Bu. Gimana nih, Pak? Yang D itu fungsi dari kelenjar sublingualis. Gitu ya? Ya, lisosom ya. Mengunyah itu bukan gigi, Bu ya? Bukan gigi, Bu ya? Mengunyah. Ya, pakai gigi, menelan pakai lidah. Dorong lidahnya gitu. Oke, ibu-ibu yang lain silakan, Bu. Bu. Materi kelas 8 ini ibu-ibu, materi kelas 8 IPA ini sistem pencernaan. Bu, bangun, Bu. Iya, Pak. Ya, Bu, menyimak. Alhamdulillah, ya Allah, menyimak. Jawab D. Jawab apa Bu Yuni? Jawab D. Iya. Ini mungkin dijelasin Bu ya Yuni. Udah tuh apa? Udah ya. Bukan udah ya. Memang ini Bu Sukma. Ini kan soal UP ya. Jadi ini soal UP. Soal UP yang pernah keluar seperti ini. Ada beberapa kunci yang beredar itu D memang. Nah, kenapa kok D itu opsinya salah? Tadi saya sampaikan karena di sini ada kata-kata mengunyah. Mengunyah ini adalah fungsi dari gigi. Maka lebih tepatnya, jadi sebenarnya parotis, sublingualis, sama submandibularis itu kan sama-sama menghasilkan getah semua. Sama-sama menghasilkan. Kenapa? Karena enzim dia kan di situ kan. Nah, redaksi ketika kita searching di internet gitu ya, redaksi. Jadi kata-kata getah itu baru muncul di sublingualis ya atau submandibularis gitu. Sedangkan di parotis tidak muncul istilah getahnya. Sehingga lebih mengarah kepada D. Tapi sebenarnya karena ketiganya ini kelenjar, namanya kelenjar ludah ya, sama akan menghasilkan getah semuanya. Yang mengakibatkan opsi D salah itu karena ada kata mengunyah, di mana mengunyah itu adalah fungsi dari Gigi. Itu Ibu. Jadi kayaknya kalau baca option itu kayak critical thinking-nya dilatih gitu ya Pak ya. Iya, Bu. Jadi apa ya, bahasa searching itu ketika kita resapi lagi, bukan berarti satu kalimat itu kita ambil saklek begitu, bukan. Jadi karena parotis nggak ada getahnya gitu, akhirnya opsi A salah, bukan. Sebenarnya kan tiga-tiganya itu enzim ya, menghasilkan getah semua gitu. Menghasilkan enzim. Gitu Ibu. Ibu. Ya. Paham ya Bu ya? Ya Allah. Ibu-ibu semangat dong Bu. Ini saya menghadirkan teman-teman. Iya. Saya menghadirkan teman-teman Kemendikbud loh Bu. Malu loh Bu saya Bu. Saya kan juga kemenang juga sama kayak Ibu gitu kan.
Yang saya hadirkan di sini tutor-tutor jos dari Kemendikbud loh Bu. Ayolah Kemenak semangat dong gitu. Tunjukkan kita Kemenak kita bisa. Lulus 100%. Amin. Ya, senang. Makanya dia buat kelas khusus untuk orang ibu pemenak Bu supaya lulus. Malu saya sama Bu Apri, sama Bu Yayu, sama Bu Sukma. Ini ternyata ada yang gitu, Bu. Ini menyimak loh Pak. Bapak mikirnya apa coba? Tiap malam digomit ya Pak. Oke. Kalau Pak, Bu, setiap hari menurut Pak Tri, Pak, mana soalnya Pak, mana soalnya ya Pak. Iya. Bener, angkatan 1 itu waduh cerewetnya luar biasa pokoknya, luar biasa. Soal belum terbit ditanyain, "Pak, soalnya mana?" gitu. Nanti udah simulasi, minta simulasi lagi, ya. Udah Sampai 2 trip apa 3 trip itu Pak? 3 trip pernah tuh 3 trip itu, Bu. Iya Luar Pak, biasa. pagi yang dari pagi yang jam berapa? 10 ya? Ya untungnya saat itu saya belum punya sekolah, Bu. Untungnya begitu, Bu. Ayo semangat ibu-ibu semua. Biarpun semangat Bu. Semangat. Oke. Karena peserta Kemenaknya sedikit, kita bisa merekap track recordnya dari hari ke hari, kita bisa melihat perkembangannya Bapak Ibu. Jadi harapan kami nanti ketika Bapak Ibu sudah akan UP di pertengahan November, sudah konsep-konsep ini udah dipegang semua, baik itu biologi, fisika maupun pedagogik, sehingga tidak ada keraguan, tidak ada apa namanya was-was kita takut nggak bisa dan lain sebagainya. Itu harapan kita demikian. Nah, Jangan hafal jawabannya Pak. Terjebak nih sama yang buat soal luar biasa ini yang buat soal nih, Pak. saya cuma ini Bu, mohon maaf untuk ini kan soalnya in 1 Bu ya, soalnya Bu Apri ini ya. Saya keluarin di sini kan. Ini soal ini saya mencarinya karena saya juga terbatas nggak bisa biologi, saya searching Bu. Jadi saya searching sekiranya itu memang bagaimana peserta itu tidak ngafal kunci. Kalau gambarnya sama tapi soal yang keluar beda itu bisa apa mengolah kira-kira seperti apa, jawabannya tepat kayak apa gitu. Karena di UP banyak kayak gitu loh Bu, gambar sama soal beda gitu ya. Iya benar Pak, benar. Belum lagi kalau gambarnya nggak jelas, kayak zamannya siapa itu kemarin itu ya, yang in 2 apa ya? Oh, Hitam putih ya Pak gambarnya Pak, hitam putih. gitu. Yang kita itu gambar bagian dalam daun itu Pak, yang ditanya apa, yang ditunjuk apa, itulah. Antara klorofil, antara apa sih ya Bu? Kepala nampak kali sampai. Yang ini masuk UP saya mana ini Pak gambar mulut ini. Bener Bu. Oke baik. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ibu-ibu? Lanjut Pak. Udah malam Bu. Besok aja fisikanya malam Bu. Besok meet Biologi udah aman Bu. Jadi peda sama bio finish ya, selesai ya untuk meetnya. Besok kita meet fisika aja ya. Siapkan camilan gitu ya. Semangat Pak. Snacknya disiapin tuh ya, biar nggak ngantuk nanti waktu dijelasin ya. Sudah selesai. Fisikanya besok ya Pak, nggak dengar. Iya Bu, besok Bu, sudah malam Bu, besok aja Bu, kasihan Bu. Siapkan gorengan yang banyak Bu, fisika bikin pusing. Siap Bu, siap. Oke, cukup Ibu. Iya Pak, cukup. Oke, terima kasih Ibu atas kehadirannya. Semangat ya, Ibu-ibu Kemenak ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Sukma, terima kasih Bu Yayu, terima kasih Bu Apri sudah memberikan pengetahuannya di malam hari ini. Semoga menjadi ladang pahala buat panjenengan sekeluarga. Amin Allahumma amin. Amin ya Allah. Ketemu lagi. Lulus. Amin. Ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu.